Halo rekan sahabatku, Simatua orang berbahagia. Gerakku Sabirin Arga, biasa disebut dengan Sabirin atau Arga. Sahabat atau rekan sahabat itu artinya sahabat, ya. Gerak itu artinya nama. Nah, sebutan juga disebut dengan sebutan, hampir sama dengan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Gayo itu ciri khasnya sangat berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain, bahkan dengan bahasa Aceh sekalipun. Saya berasal dari sebuah kampung yang berada di penghujung Indonesia, yaitu di Aceh. Acehnya juga di Kabupaten Aceh Tengah, dan desa saya di Aceh Tengah itu berada di perbatasan antar kabupaten. Jadi tempatnya sangat jauh sekali dengan perkotaan. Alat komunikasi di sana itu sangat jauh dari komunikasi modern. Ketika dulu saya SD, SMP, tidak ada jaringan, sinyal, handphone nggak ada. Orang masih menggunakan air sungai itu sebagai air kehidupannya. Mandi, mencuci, kemudian buang hajat sekalipun, orang pasti masyarakat di sana di sungai. Saya lahir dari orang tua yang latar belakangnya atau backgroundnya itu sebagai petani dan peternak. Dengan hasil usaha inilah saya dibesarkan dan disekolahkan oleh orang tua saya. Orang tua saya adalah orang yang cukup mengedepankan hidup disiplin. Jadi saya harus hidup dengan tertib. Pada masa kecil saya, orang tua saya selalu mengajarkan bahwa saya harus pulang ke rumah sebelum azan maghrib berkumandang. Jadi kalau saya telat pulang ke rumah setelah azan maghrib, saya tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Dan saya juga dibiasakan untuk tidur siang, menghafal surat-surat pendek di waktu kecil, karena saya selalu dibanding-bandingkan dengan anak tetangga yang punya hafalan Quran seperti itu. Jadi saya harus menjadi anak yang punya prestasi. Kemudian saya adalah orang yang punya keinginan belajar tinggi, sehingga saya ketika waktu SD itu sudah ingin bercita-cita sekolah di kota. Karena ketika orang tua saya mengajak saya bermain, berkunjung ke kota, kok kehidupan di kampung dan di kota itu berbeda ya. Kenapa? Orang tua saya kerap kali atau sering membawa saya dari kampung ke kota dalam urusan bisnis, jualan ternak sapi ataupun kerbau. Karena ketika masa konflik gerakan Aceh Merdeka, di tengah-tengah perjalanan ataupun di hutan itu, di bukit, seringkali dijegat, diperiksa, diminta emas, diminta uang, dan seterusnya. Akhirnya orang tua saya mengajak itu dalam perjalanan dari kampung ke kota itu dan menitipkan uang ke saya. Karena anak-anak itu pasti anak kecil ya, masih SD, nggak diperiksa oleh GAM. Jadi orang tua saya selalu membawa saya ketika dari kampung ke kota. Jadi saya ada keinginan untuk pindah ke sekolah di kota. Pada mulanya orang tua saya tidak menyetujui kalau saya untuk sekolah di kota, karena dianggap masih kecil, tidak kuat merantau dan seterusnya. Tapi dengan keyakinan, karena saya terus merengek-rengek, menangis, marah dan seterusnya, akhirnya orang tua saya mengizinkan saya sekolah di kota. Tepatnya ketika saya kelas 6 SD sudah mulai merantau, jauh dari orang tua. Ya, dengan kehidupan serba berkecukupan, nasi goreng, kerupuk, telur, ya itulah asupan gizi seorang anak kos yang masih kecil. Di perantauan dengan segala kehidupan di kosan yang saya rasakan, baik itu ketika SD, SMP, dan SMA, dan itu yang saya rasakan hidup di perantauan ketika kuliah S1. Meskipun saya tidak ngekos, saya ketika kuliah itu tinggal di masjid selama 3,5 tahun kurang lebih begitulah. Dan saya ketika kuliah diberi uang jajan ataupun biaya hidup sebulan itu hanya 800.000. Jauh dari rata-rata kalau misalkan teman saya yang kehidupan per bulannya dikirimin atau dibelanjai oleh orang tuanya ya di atas 1,5 juta ke atas lah gitu ya. Tapi saya mencoba bertahan, mensiasati bagaimana cara dengan angka 800.000 ini saya bisa bertahan hidup.
di perantauan di Kota Bandung ketika saya kuliah. Akhirnya saya mensiasati ketika pagi saya membeli menu lauk, ikan ataupun ayam ataupun telur, maka saya berusaha untuk membagi dua lauk ini. Kalau saya beli ayam berarti ayamnya saya potong dua, satunya buat pagi, satunya buat siang. Nah itu cara saya untuk bertahan hidup di Kota Bandung, di perantauan. Di sisi lain saya juga bekerja sebagai penjual pedagang roti bakar ataupun pedagang kaki lima roti bakar, ya. Jadi sehabis saya pulang kuliah, saya nggak langsung mengerjakan tugas-tugas kampus. Saya jualan dulu sampai malamnya baru saya mengerjakan tugas. Dan bahkan saya juga di Tinggal di Majid itu pernah jualan namanya Burma. Burma ini kepanjangannya burger mahasiswa. Jadi saya bikin burger mahasiswa dengan harga 5.000. Akhirnya saya suruh teman-teman saya jualan di kelas. Ya lumayan keuntungannya, dapat menambah uang jajan bulanan seperti itu. Hari ini saya dikenal sebagai seorang penulis dan penghafal Quran. Kalau ditanya kenapa saya bisa menjadi seorang penulis, maka ini bermula ketika saya masih SMA. Ketika itu saya mengikuti sebuah seminar bedah buku, judulnya Jangan Kuliah Kalau Tidak Sukses. Di akhir penghujung acara itu saya melihat penulis itu bagi-bagi buku. Lalu dalam pikiran saya, wah, jadi seorang penulis ini keren ya. Diminta foto sama orang banyak, dikelilingi, kemudian tanda tangannya diminta, begitu. Akhirnya saya memutuskan, karena menjadi seorang penulis itu dianggap keren, saya harus jadi penulis. Ketika saya kuliah, saya mulai menulis, tapi menulis secara tidak teratur. Jadi saya mengumpulkan tulisan-tulisan hari saya tentang kesuksesan, tentang anak muda, tentang pengembangan diri. Akhirnya di tahun 2014 saya menerbitkan satu buku yang berjudul Aku Belum Tapi Harus. Setelah itu saya menulis kembali dan alhamdulillah sampai sekarang saya sudah menuliskan atau menerbitkan 4 buku. Buku kedua saya berjudul tentang Catatan Sang Penghuni. Buku ketiga saya berjudul tentang Malaikat yang Terlupakan, dan buku yang keempat saya berjudul Ngaku Muslim Tapi Gak Mau Islam. Dan mohon doanya, saat ini saya juga sedang menggarap 3 buku sekaligus. Mudah-mudahan bisa selesai di tahun ini. Kemudian banyak juga yang bertanya kenapa sosok Sabirin Arga pasca kuliah, pasca lulus dari S1 dengan background jurusan administrasi bisnis, kemudian tidak bekerja, akhirnya memutuskan untuk pondok pesantren, mengambil program Hafiz Quran atau mengambil program Tahfiz Quran. Kala itu mungkin saya melihat Al-Quran itu jadi tren ya. Kalau menjadi penghafal Al-Quran itu menarik juga. Di sisi lain mungkin secara spiritual saya juga mengetahui dalil-dalil keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Akhirnya saya memutuskan untuk menghafal Al-Quran. Dari background sebagai penghafal Al-Quran ini saya seringkali dipanggil Ustadz. Sebenarnya itu salah, nggak tepat ya. Saya bukan seorang Ustadz karena keilmuan saya masih jauh dari kata Ustadz. Saya hanya pernah diminta berpidato ataupun mengisi seminar-seminar yang memang topik-topiknya berkenaan mengenai keislaman, pengembangan diri tentang Islam dan seterusnya. Dan lebih lanjutnya lagi, ini menurut saya sesuatu yang menarik. Jadi saya di kampus itu pernah menjadi pengurus DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, ya. Kebetulan suatu ketika ada seorang khotib ataupun penceramah, dia berhalangan hadir untuk mengisi jadwal ceramah. Akhirnya kita pengurus DKM itu sudah panik. Ini siapa yang akan menggantikan? Sedangkan para jemaah sudah berkumpul, ya. Ini kebetulan momentumnya juga ketika di bulan Ramadan. Akhirnya berdiskusi, berdebat, gak ada yang maju. Akhirnya saya ditunjuk untuk menggantikan ustadz tersebut. Dengan kegugupan yang luar biasa, dengan rasa takut yang luar biasa.
saya memberanikan diri untuk maju menggantikan si penceramah tersebut. Dengan berbekal tulisan-tulisan yang saya pernah tulis, akhirnya saya majulah untuk menjadi penceramah pengganti, bahasanya begitu. Kesannya mungkin beberapa orang menarik. Dari situlah atau berangkat dari situlah akhirnya saya beberapa kali diundang menjadi penceramah di bulan Ramadan. Bahkan saya beberapa kali diminta menjadi khatib Jumat. Jadi kalau misalkan ditanya apa tujuan hidup saya ke depan itu, sederhana sekali sebenarnya. Saya ingin terus berkarya, mudah-mudahan dengan karya itu bisa mengantarkan saya menjadi pribadi muslim yang di akhir hayatnya meninggal dengan husnul khotimah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.